Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal RON ya. Ada yang minta penulis untuk bahas soal RON. Kalau bahas soal RON itu mesti sering hubungannya adalah dengan kompresi statik ya. Sementara itu ya, kalau ya kondisi di lapangan menurut penulis yang namanya kompresi statik itu kurang begitu pas ya, karena ya memang yang namanya kebutuhan RON, kebutuhan oktan ya, itu tergantung dari banyak hal, enggak cuma dari kompresi statis saja, tapi ya AFR dari rasio udara bahan bakar. AFR tentu kita nggak ngomong soal AFR yang diklaimkan oleh pabrik ya, tapi ya kenyataannya kalau misalnya dari pemilik kendaraannya pakai filter yang plong ya, tentu kita harus asumsikan juga AFR-nya itu lebih kering. Kalau misalnya pakai knalpot racing, ya itu juga harus diasumsikan AFR-nya lebih kering. Apalagi pakai saluran dari filter ke throttle body yang ukurannya lebih besar. Ya kita harus asumsikan itu AFR-nya lebih kering. Begitu juga kita juga harus memperhitungkan bahan bakar. Jadi bahan bakar itu untuk rasio ideal itu sangat bergantung pada kandungan energinya, kalorinya, joule-nya. Jadi bahan bakar itu bisa beda-beda kandungan energinya. Bahan bakar yang berkualitas kandungan energinya akan tinggi, yang nggak berkualitas rendah. Ya tentu ada trade off juga ya. Makin tinggi oktan, maka kandungan energi bisa berkurang. Yang jadi masalah adalah di tempat kita di Indonesia, yang jadi poin utama itu hanya oktan. Nah, karena fokusnya oktan, akhirnya ya Pertamina bisa dengan mudahnya menjual ya bensin dengan oktan yang sudah sesuai, tapi kandungan energinya rendah. Ya kalau ingin perbandingan ya, dulu ada namanya Pertamax Plus. Pertamax Plus itu oktan 95. Terus setelah Pertamax Plus, Pertamina memperkenalkan Pertamax Turbo yang oktannya 98. Nah, bensin oktan 95 harganya dulu sekitar 10% lebih mahal daripada oktan 98. Kan aneh ya itu ya. Tapi kalau kita pakai sendiri, terasa tenaga pakai Pertamax Plus itu lebih enak daripada Pertamax Turbo. Nah, semenjak zaman itulah Pertamina jadi lebih fokus ke oktan ya. Gak ngereken kandungan energinya berapa, yang penting oktannya pas. Jadi ya sekarang jadinya antara Pertamax dan Pertamax Turbo, kandungan energinya paling buruk ya dibanding dengan merek swasta yang manapun ya, yang penulis tahu seperti itu. Jadi kandungan energi yang buruk ini efeknya adalah ke mesin yang jadi lebih panas ya, terus ya kering ya udaranya, resiko knocking makin tinggi ya. Makanya itu kalau pakai Pertamax ya kadang
kendaraan yang butuh oktan tinggi itu jadi lebih bermasalah. Tentu pakai Pertalite ya lebih bermasalah lagi, tapi kan harusnya oktan 92 itu sudah cukup untuk kompresi yang cukup tinggi ya. Tapi akhirnya jadi nggak cukup karena kandungan energinya yang kurang. Yang bisa merasakan itu adalah mereka-mereka yang motornya nggak butuh oktan tinggi. Jadi contohnya motor penulis ini, motor penulis nggak butuh oktan tinggi, oktan 88 pun udah cukup ya. 88 udah cukup. Dan ya saat itu, saat premium masih ada, tenaga motor penulis emang paling sip ketika pakai premium. Premium paling sip, diikuti Pertamax, diikuti Pertamax Turbo, baru terakhir Pertalite. Jadi saat ada premium, kandungan energi dari Pertalite itu termasuk paling rendah. Kalau sekarang sepertinya sudah berubah. Sejak harga Pertamax fluktuatif itu terjadi perubahan ya dari kualitas Pertalite. Jadi makin lama makin bagus. Jadi sekarang ini Pertalite kemampuannya jadi sama kayak premium, tapi ya seperti yang sudah banyak tayangkan, Pertalite kan ada wacana dihapus, terus ada yang namanya kuota segala macam. Jadi kalau di daerah itu yang namanya Pertalite itu lebih sering langka, lebih sering nggak ada, jadi orang terpaksa pakai Pertamax. Padahal Pertamax sekarang rasanya jadi yang energinya termasuk paling rendah. Ya Pertamax Turbo bisa aja sudah lebih rendah lagi ya, penulis nggak tahu, tapi terakhir pakai Pertamax Turbo wis enak ya, rasanya kayak pakai Pertalite zaman dulu ya. Jadi Pertamax Turbo sekarang rasanya itu lebih lemah daripada Pertamax Turbo sebelum harga fluktuatif. Base point-nya ya bensin Pertamina jadi contoh jelas bahwa yang namanya oktan itu bisa berbeda dari performa, berbeda juga dari kebersihan mesin. Jadi bensin Pertamina itu cuma mengandalkan oktan saja, dari sisi pembersihan kalah, dari sisi kandungan energi juga kalah. Dulu penulis sering ya pakai Shell Super, membandingkan antara Pertamax dan Shell Super. Kalau saat itu kandungan energi Pertamax masih oke. Jadi kalau pakainya selang-seling, pakai Pertamax terus pakai Shell, maksudnya full tank Shell, full tank Pertamax, full tank Shell, full tank Pertamax. Ketika pakai Pertamax itu oke ya, enak. Tapi dari situ juga kita bisa tahu betapa buruk daya pembersihan dari Pertamax. Jadi kalau kita pakai full Pertamax ya, selama ya minim 1 bulan, tapi kalau lebih yakinnya yang 2 bulan, kira-kira pemakaian 2000 km lah ya, kita pakai Pertamax terus selama 2000 km, itu akan terasa tenaga itu makin lama makin nggak enak, makin nggak sip. Nah kalau di saat itu kemudian kita pindah ke Shell Super full tank itu ya, dalam jarak kira-kira 5 km 10 km itu sudah terasa ada peningkatan performa. Jadi kan pakai Shell Super itu tenaganya akan berkurang ya. Jadi pas sudah langsung ke isi Shell Super, tenaga akan terasa sedikit berkurang, tapi makin lama makin kuat kalau ruang bakarnya sudah kadung dikotori oleh Pertamax. Nah di saat itu pula juga penulis membandingkan antara Shell Super dengan BP. Nah kalau pakai bensin BP pembersihannya jauh lebih cepat lagi. Jadi misal
beberapa bulan pakai Pertamax, terus pakai full tank BP, kemudian ya akhirnya akan terasa setelah pakai BP itu hanya dalam waktu 2 km kemampuan mesin meningkat jauh ya. Tapi itu tentu saat itu ya, entah apakah sekarang masih sama atau enggak. Tapi dari pengalaman itu saja menunjukkan bahwa pembersihan dari bensin Pertamina itu sangat buruk ya. Hal yang sama juga diomongkan oleh mereka yang pakai Vivo 92, pakai Indostation 92. Sama-sama 92 tapi daya pembersihannya beda. Pertamax paling buruk. Sekarang Pertamax sudah makin gak enak. Penulis nggak pernah pakai Pertamax lagi sih. Tapi katanya Pertamax sekarang lemot ya, gak enak. Dibanding Pertamax dulu sudah beda. Tapi ini tentu kita ngomong beda daerah, nggak sama ya. Kalau daerahnya beda, ada kemungkinan ya kualitas Pertamaxnya beda. Karena bisa jadi untuk daerah wilayah ini Pertamaxnya disuplai dari importir ini, dari negara ini Pertamaxnya disuplai dari importir ini. Bisa saja seperti itu. Karena ya kilang Pertamina kan nggak cuma satu ya, importirnya rasanya nggak cuma satu. Oh iya, daya pembersihan juga bakal beda ya kalau oktannya beda, dan ini berlaku untuk semua merek ya. Paling nggak yang pernah penulis rasakan merek Pertamina, merek Shell, merek BP. Jadi BP 92 itu dari daya pembersihan, dari performanya kalah ya menurut penulis dibanding BP 92. Kalau Shell yang 95-nya nggak begitu beda, nggak beda banyak daripada 92 kalau sisi tenaga. Jadi kalau dari sisi tenaga, oktan 95-nya menurut penulis nggak begitu beda banyak daripada oktan 92. Ini tentu ya harus ingat motor penulis nggak butuh oktan tinggi. Jadi oktan tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi adalah kandungan energi, pembersihannya juga. Pembersihan yang oktan 95 Shell menurut penulis masih di bawahnya yang oktan 92. Jadi itu ya, dari sisi tenaga yang Shell sama saja, yang BP itu lebih parah. Dari sisi pembersihan yang Shell itu kalah baik, yang BP juga kalah baik. Terus apa mana? Sisi pelumasan. Sisi pelumasan yang Shell juga kalah baik, yang oktan 95. Yang BP juga rasanya seperti itu ya. Kalau Pertamax Turbo entah ya, beda-beda ya. Yang jelas kalau dulu bensin Pertalite itu yang pelumasannya paling baik. Mungkin berikutnya Pertamax Turbo, baru Pertamax yang paling enggak licin. Jadi pelumasan itu hubungannya dengan licinnya silinder, termasuk juga membantu konsumsi bahan bakar. Engine brake itu jadi lebih sedikit gitu, karena ya bagaimanapun juga dinding silinder itu bakal kena lumasi sama bensin juga. Jadi kalau bensinnya licin ya bakal terasa. Jadi mungkin ada yang pakai bensin oktan tinggi terus suara mesin lebih kasar. Nah itu hubungannya dengan pelumasan ya. Suara mesin lebih kasar itu artinya pelumasan makin buruk. Ya tentu juga bisa aja karena
energinya berkurang ya, kandungan energi berkurang. Jadi kalau kandungan energi berkurang ya mesin jadi makin panas. Kalau sudah makin panas ya olinya jadi makin encer. Karena oli makin encer ya jadi lebih kasar suara mesin. Kita ngomong oli mesin juga karena oli mesin kan pasti terpengaruh. Ya bisa itu ya kira-kira ya, mengapa kok bensin pakai oktan tinggi itu bisa bikin mesin lebih panas. Ya kalau oktan tingginya kandungan energinya lebih sedikit ya jadinya panas. Tapi nggak semua seperti itu. Ada bensin khusus balap yang walau oktannya tinggi kandungan energinya tetap tinggi. Nah kalau pakai bensin seperti itu ya nggak bakalan jadi mesin makin panas. Untuk tahu ini ya nyobanya harus pakai di kendaraan kendaraan yang nggak butuh oktan tinggi. Tapi tentu ya yang penulis bicarakan ini nggak berlaku untuk kendaraan yang butuh oktan tinggi. Jadi untuk kendaraan yang AFR-nya kering, yang kompresinya sangat tinggi, itu ya mau nggak mau butuh bensin yang oktan tinggi. Kalau nggak pakai bensin oktan tinggi ya masalah bakal ringannya mesin jadi kelotakan. Bahkan ya bisa mempengaruhi kalau motor matic itu pulinya jadi nggak lancar, jadi bengkok, jadi geredek, jadi kelotakan, slidernya jadi gampang aus, jadi bunyinya keras gitu kalau stasioner, atak gitu ya. Kalau di motor lagi mungkin dia kena kampas koplingnya, bukan kampas kopling, kena as koplingnya jadi bengkok, jadi ketika di kopling jadi gelodakan. Kalau parahnya ya jebol mesin. Jadi ya harus sadar sendiri ya kebutuhan oktan kendaraannya berapa. Kalau modif pakai filter Velg, pakai knalpot racing, pakai saluran yang diperbesar ya harus sadar sendiri kebutuhan oktan bakal naik. Kalau ingin lebih aman ya harus dibuat lebih kaya campuran bahan bakarnya. Nanti ya jadi boros, tapi ya wis itu konsekuensinya kalau modifikasi ngejar tenaga di RPM tinggi. Kalau butuhnya jalan kecepatan 50-an ya nggak perlu lah ya namanya modif RPM tinggi itu. Kalau jalannya cuma 50-an ya cocoknya modif yang membuat tarikan enak di kecepatan 50, bukan enak di kecepatan 100. Tapi ya banyak orang ngejar fokus tenaganya salah. Motor dipakai harian kecepatan 50 bisanya dimodif enaknya kecepatan 100 ya nggak kepake. Yang terjadi adalah boros, ya enak, butuh oktan tinggi ya dan macam-macam lah ya. Kalau untuk modif RPM rendah ya kalau bisa sih noken as, tapi penulis yang nggak pernah lihat ada noken as khusus untuk kecepatan 50 kawan ya. Ya kita cuma bisa pakai alternatif. Knalpotnya jangan diganti, pakai standar sing bolongan knalpotnya cilik, nggak usah dipopok karena dipopok itu ya lagi-lagi memperbesar lubang ya, nggak perlu. Lubang saluran udara masuknya saja yang diperkecil, yang menuju ke filternya itu yang diperkecil, dikasih pipa yang lebih kecil.
itu bisa membuat tenaga lebih muncul di RPM rendah. Yang gampang itu saya tentu juga pakai modif yang bisa mengurangi kebutuhan oktan mesin. Gimana caranya lebih basah gitu ya campuran bahan bakar, entah berupa AFR atau apa gitu, masih uap air juga bisa, pakai apa jenenge water humidifier itu juga bisa. Sudah lama pengen nyoba itu, gak sempat water humidifier sama apa ozonizer yang versi penulis namanya Corona Maker. Sudah ada lo alatnya, api ya wis ono arek jajal luar banget terus. Ya wis lah itu saja, tapi ya yang jelas modifikasi seperti misalnya magnet ya, magnet ferrit yang ukurannya sebesar kepala tangan gini ya, pakai cemenite, pakai pro kapasitor juga bisa. Kalau pakai ferrit kurang, lebih ampuh kalau pakai gulungan kabel ya, kumparan solenoid. Tentu yang kumparan model paling sederhana ya open loop, terus cuma beberapa lilitan gitu. Pemaneh ya wes lah itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.